Halo semua, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang statistik, statistika, biostatistik, pengorganisasian data, dan penyajian data. A. Pengertian statistik dan statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari data atau mempelajari statistik, sedangkan statistik adalah data-data itu sendiri yang diolah dan dipelajari menggunakan ilmu statistika. B. Peran statistik dalam penelitian. 1. Menghitung besar sampel. 2. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen. 3. Teknik untuk menyajikan data, baik dalam bentuk tabel maupun grafik. 4. Alat untuk analisis data, seperti menguji hipotesis penelitian yang akan diajukan. C. Statistik kesehatan. Statistik kesehatan adalah ilmu terapan metode statistika terhadap masalah kesehatan di dalamnya, termasuk vital statistik yang membahas tentang komponen daur hidup seperti statistik kematian, kelahiran, dan perkawinan. D. Statistik rumah sakit. Statistik rumah sakit adalah statistik yang menggunakan dan mengolah sumber data dari pelayanan kesehatan rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan pasien. E. Kegunaan informasi dan statistik rumah sakit. 1. Sebagai perencanaan, pemantauan pendapatan, dan pengeluaran dari pasien oleh pihak manajemen rumah sakit. 2. Pemantauan kinerja medis. 3. Pemantauan kinerja non-medis. F. Kegunaan statistik di bidang kesehatan. 1. Menentukan ada dan besarnya masalah kesehatan. 2. Mengukur peristiwa penting yang terjadi di masyarakat. 3. Membuat perencanaan program kesehatan. 4. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program kesehatan. Biostatistik. Biostatistik adalah penerapan metode statistik untuk memecahkan masalah kesehatan yang unsur utamanya adalah manusia. Biostatistik banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Statistik digunakan untuk mengambil keputusan dan berkembang berdasarkan teori peluang. H. Ruang lingkup biostatistik, yaitu medis, kesehatan masyarakat, kependudukan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, administrasi kesehatan, dan gizi. Pengorganisasian data dan penyajian data. A. Pengertian. Populasi, sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sampel, suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. B. Jenis-jenis statistika. Statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama, deskriptif, adalah serangkaian teknik yang meliputi teknik pengumpulan, penyajian, dan peringkasan data. Kedua, inferensi, adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan sebagian data. Data sampel yang dipilih secara acak dari keseluruhan data yang menjadi subjek kajian populasi. C. Definisi data. Data statistika, kumpulan suatu keterangan mengenai keadaan, kejadian, atau gejala tertentu, baik yang bentuk angka maupun tidak berbentuk angka. D. Pembagian data. Pembagian data dibagi menjadi 4. 1. Sifat, berkaitan dengan kualitatif dan kuantitatif. 2. Sumber, berkaitan dengan internal dan eksternal. 3. Cara, berkaitan dengan primer dan sekunder. 4. Waktu, berkaitan dengan time series dan position. E. Sifat data. Sifat data dibagi menjadi 2. 1. Data kualitatif, meliputi jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain sebagainya. 2. Data kuantitatif, meliputi yang pertama, data diskret. Yang kedua, data kontinu. Data diskret meliputi jumlah mobil, jumlah saf, jumlah TV, dan lain sebagainya. Data kontinu meliputi berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain sebagainya. F. Memperoleh data. Memperoleh data dibagi menjadi 2.
Data sekunder meliputi data dari pihak lain seperti 1. BPS 2. Bank Indonesia 3. World Bank, IMF 4. FAO, dan lain sebagainya. G. Skala pengukuran. Skala pengukuran dibagi menjadi 4. 1. Nominal merupakan angka yang diberikan hanya sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan tertentu. 2. Ordinal merupakan angka mengandung pengertian tingkatan. 3. Interval merupakan angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. 4. Rasio merupakan angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.